Kalau ngerti mas saya kagak nanya botak. Dulu kau dokter cadel ya. Botak. Kira ya. Bang botak. Bang botak. Botak. Dulu kau dokter cadel ya. Botak. Kira ya. Bang botak. Bang botak. Botak. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Ya kata saya, memang klien saya. Dari mana kalian bilang Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron? Dari mana itu? Ya memang namanya udah beda. Kata siapa? Ya kata saya. Nanti tunggu di proses pengadilan. Ini hakim apa Tuhan? Menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang Rasman Arif Nasution yang tantang Hakim Eman Sulaiman usai bebaskan Peggy Setiawan. Untuk video lengkapnya simak berikut ini. Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Ini hakim apa Tuhan? Menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. Dalam perjalanannya 49 hari itu banyak yang menawarkan diri, kuasa hukum, kuasa hukum, pengacara menawarkan diri membantu Peggy. Iya betul, saya itu kerepotan, banyak yang datang ke rumah menawarkan diri dan saya pun harus benar-benar selektif. Mungkin saya itu hanya dari keyakinan aja, oh ini nih yang memang benar-benar ikhlas gitu, dari obrolan, bahkan dari pihak Elsa Sharif juga pernah datang ke kantor saya, dari Rasman juga berkali-kali menelepon saya, itu udah berapa kali, 3 kali mungkin. Cuma karena saya juga ya nggak tahu, hati nurani saya aja, ternyata tim yang 74 itu memang benar-benar ikhlas, benar-benar yang terbaik. Sekarang saya mengklarifikasi ke Bang Rasman. Bang Rasman mengatakan yang ditangkap sekarang adalah Peggy alias Peron. Bukan Peggy alias Peron, Bang. Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap. Oke? Iya, itu kata siapa? Ya kata saya, memang klien saya. Dari mana kalian bilang Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron? Dari mana itu? Ya memang namanya udah beda. Kata siapa? Ya kata saya. Nanti tunggu di proses pengadilan. Bisa. Benar tidak Peggy Peron itu alias Peggy Setiawan? Bisa berbahasa Indonesia atau tidak? Iya, kenapa Peggy bisa? Setiawan Bisa sama kali, Peggy Peron bahasa itu Arab bisa. beda dong. Bagaimana Bahasa Arab bisa, ceritanya? jangankan bahasa Beda. Indonesia. Peggy Setiawan, Peggy Setiawan, Peggy Peron, Peggy Peron. Makanya gini, kalian ini pembela hukum dari seorang tersangka, kasihan. Masa sebulan baru mengajukan prapit? Yang kedua, di situ disebut Peggy alias Peggy Peron alias Peggy Setiawan atau Peggy apapun namanya. Tunggu nanti proses di prapit dan atau pengadilan. Bang Rasman, Jangan kita mengatakan nggak usah mengkoreksi kami kenapa kami lambat pra peradilan. Itu trik kami. Apa urusan sama Anda? Loh, sekarang saya mau pertanyakan saudara di sini sebagai apa? Sebagai pengacara polisi atau sebagai pengacaranya Suroto? Saya bingung, ini udah 3 legal standing saya, kok nggak nyambung-nyambung? Nggak nyambung karena sampai membela saya bilang polisi saya yang praktisi di sini. hukum. Kalau praktisi hukum itu
Dia punya cara berpikir, konstruksi berpikir yang dia pahami. Yang kedua pengacara Yosi, yang kedua pengacara Suroto. Tiga sudah. Tadi mengaku Siapa aja, Bang? Suroto siapa aja? Yang benar. Suroto, Yosi Ahdian, praktisi hukum. Ada lagi pengacara di sana bilang kalau ngundang Rasman itu TV-nya turun ratingnya, nggak tahu dia jutaan viewers kalau Rasman hadir salah satu tempat ini. Kita start lagi kembali buat rakyat bersuara. Saya bersama dengan istri saya dan anak-anak saya terpukul dengan kematian. Jadi gini ya Fitra, mau si Rudiana itu terpukul, tercambuk, tenggelam, mau dia tengkurap, mau dia salto-salto, kita nggak peduli. Karena apa? Karena dia berusaha menutupi kasus ini. Kalau memang dia merasa terpukul karena anaknya menjadi korban, harusnya dia muncul ke media untuk menyatakan kebenaran. Bukan bilang ke media jangan dibahas lagi kasusnya gitu loh. Nggak begitu ceritanya. Karena dimanapun kalau misalkan memang seorang orang tua yang punya anak menjadi korban, harusnya dia muncul ke media gitu loh untuk mencari kebenaran. Bukan sembunyi. Kalau begini kan terlihat kalau memang dia itu adalah dalang dari semuanya. Terlihat juga dari bukti BAP. Dia kan yang merancang semuanya serapi itu. Gitu loh. Jadi kau jangan usah ngomong-ngomong kebenaran lah Fitra. Yang keluar dari mulutmu mulai kau muncul ke media sampai hari ini satu pun tidak ada yang menyatakan kebenaran. Oke? Nggak usah kau bilang kau membela kebenaran. Di sini yang kau bela Polri. Jelas itu. Dan Polri tidak membutuhkan pembelaanmu Fitra. Karena tanpa kau bela pun Polri tetap punya nama di Indonesia. Kalau kau tanpa bermodalkan teriak-teriak di media nggak ada namamu di Indonesia. Ngerti kau Fitra? Sampai situ paham ya? Jadi kau nggak usah berdiri di atas kebenaran yang seolah-olah kau itu berdiri tegak gitu. Padahal kau mencela-mencela. Pada pihak televisi yang ada di Indonesia, ya, entah kalian memanggil narasumber itu narasumber dari rumah sakit jiwa mana ya, dia baru keluar dari rumah sakit jiwa mana. Apa sebenarnya yang perlu kita dipertontonkan terhadap rakyat Indonesia ya? Orang-orang yang tidak punya adab, yang tidak punya akal sehat, tidak punya hati nurani kok dipanggil di televisi. Apa yang dipetik daripada pernyataan-pernyataan mereka itu? Mereka itu hanya fitnah gunanya. Blacklist semua di pihak-pihak televisi, jangan pernah memanggil 3 orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa ini. Entah dari kebun binatang mana mereka datang ya. Rasman Arif Nasution, sosok pengacara yang penuh kontroversi, kini jadi bahan perbincangan di aplikasi X. Usai Rasman Arif Nasution menantang Hakim Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy Setiawan, media sosialnya penuh hujatan. Rasman Arif Nasution bahkan sampai menutup kolom komentar Instagram pribadinya. Diduga tak kuat dihujat imbas mengusut Hakim Eman Sulaiman. Diketahui Rasman Arif Nasution lantang bakal melaporkan kinerja Hakim Eman Sulaiman usai melepaskan tersangka Peggy Setiawan ke Komisi Yudisial. Sosok pengacara tersebut menentang keras adanya putusan peradilan berdasarkan kemauan publik. Rasman menilai bahwa dalam pembebasan Peggy Setiawan oleh hakim diputuskan berdasarkan provokasi netizen. Atas dasar itulah caleg DPR RI Dapil Sumut II tersebut berani mengkasuskan Eman Sulaiman. Rasman Nasution justru kini menuai beragam hujatan alih-alih mendapat dukungan. Salah satunya akun Instagram Rasman @rasmannasution71 yang diduga diserbu netizen usai menolak bebasnya Peggy Setiawan. Bak tak kuat menahan rujakan, Rasman Nasution akhirnya menutup seluruh kolom komentar di Instagram pribadinya. Tak hanya itu, jejak digital sosok pengacara tersebut juga muncul melalui cuitan akun Twitter @mujahidmedsos yang dikutip kilat.com pada Kamis 11 Juli 2024. Rasman Nasution diduga telah melakukan upaya pelecehan dengan mencium seorang wanita berhijab tanpa persetujuan. Sambil terisak sosok wanita yang menjadi korban dugaan pelecehan, Rasman juga mengkonfirmasi tindakan tersebut. Demikian soal Rasman Arif Nasution yang dihujat usai tantang Hakim Eman Sulaiman yang bebaskan Peggy Setiawan sampai menutup komentar di medsos Instagram pribadinya.